Assalamualaikum sahabat channel MPBI, bertemu kembali dengan saya dalam update video pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan belajar menulis cerpen pada segmen cara menulis deskripsi karakter pada cerpen untuk menarik pembaca. Yuk kita sama-sama pelajari materinya. Setelah pembelajaran, sahabat diharapkan bisa membuat deskripsi karakter tokoh dalam cerpen agar menarik minat pembaca. Deskripsi adalah komponen penting dalam fiksi. Deskripsi mampu mengubah dan meneguhkan mood atau suasana dalam cerita. Deskripsi juga menciptakan kesan terhadap suatu setting untuk pembaca. Deskripsi membantu penulis untuk menerangi imajinasi pembaca, menggambarkan tempat, karakter dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita Anda. Karena itu pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menulis deskripsi karakter yang dapat menarik pembaca. 1. Memberikan deskripsi melalui tindakan. Dengan memberikan tindakan atau atribut fisik terhadap karakter Anda, deskripsi Anda akan menjadi berbeda. Ini adalah yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menaikkan tingkat deskripsi dalam tulisan. Contoh, dia memiliki rambut panjang kecoklatan, mata yang hitam dan baju yang basah karena hujan, dan dia menangis terseduh. Contoh tersebut sudah bagus, namun ketika Anda ingin memperkenalkan setiap karakter dengan menggunakan tindakan yang mereka lakukan beserta deskripsi fisik mereka, kita mulai merasakan kehadiran penulis di balik panggung cerita. Misalnya, untuk karakter yang sama di atas, kita dapat mengubahnya menjadi, dari tempatku berdiri aku memperhatikan, dia tidak mengindahkan pakaiannya yang basah diterpa hujan. Matanya mengerjap-ngerjap sendu dan menatap nelangsa ke arah apartemen di seberang, berusaha untuk menetapkan hati untuk tidak pulang kembali ke sana. 2. Menggunakan majas metafora dan simile. Bahasa kiasan cukup efektif untuk menggambarkan kualitas dan penampilan karakter Anda secara tepat dan juga halus. Contoh, ekspresi konyolnya membuatnya seolah-olah selalu tenang menghadapi apapun. Bibirnya yang tipis dan tegang adalah pintu dari gudang senjata, siap untuk membuka dengan cepat, mengeluarkan kata-kata tajam persis seperti panah-panah beracun yang siap menghancurkan hatimu. Ungkapan kata-kata tajam persis seperti panah-panah beracun yang siap menghancurkan hatimu merupakan majar perumpamaan atau smile. Deskripsi tersebut lebih memberikan imagi kepada pembaca tentang tokoh, daripada deskripsi yang kamu buat seperti ini, bibirnya yang tipis itu mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan. 3. Menggunakan detail fisik untuk kepribadian, bukan hanya untuk visual. Hal yang paling umum kita temui adalah para penulis menggunakan detail fisik untuk membuat deskripsi. Pada awal-awal menulis kita terlalu sering terjebak menggunakan warna mata dan rambut untuk deskripsi, tapi itu adalah kesalahan yang umum, jadi untuk menyiasatinya kita dapat menggunakan detail fisik karakter dengan kepribadiannya. Contoh, tetapi sesuatu telah berubah di dalam dirinya, yang bisa kau lihat lebih dari warna rambutnya yang berubah ungu. Dia seperti terbakar oleh lampu kuning reklame di atas kepalanya. Wajahnya cemas, seolah dunia telah membebani dirinya, dan dibutuhkan waktu yang lama untuk menyadarinya. Contoh tersebut di atas memberikan gambaran tentang karakter, bukan hanya tentang wajah, rambutnya tapi juga kepribadiannya. Jadi deskripsi tersebut ingin menjelaskan fisik tokoh yang sedang cemas. 4. Menggunakan deskripsi dengan perspektif narator, pengamat. Apabila narator cerita Anda begitu mudah untuk menghakimi, sikapnya selalu kritis, maka karakter-karakter Anda pun tak luput dari kekritisan dan kesinisannya. Cerita akan menghasilkan nada dan gaya narator Anda. Atau apabila narator Anda menyukai atau tidak menyukai orang yang mereka deskripsikan, atau memiliki ketertarikan romantis pada karakter yang dideskripsikan maka cerita pun akan mengalir dengan berbeda. Dengan menggunakan deskripsi dengan perspektif narator yang unik maka deskripsi Anda pun akan terasa berbeda. Contoh 1. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Odisha College, Jupiter dan kawan-kawannya mohon pamit sesopan mungkin. Para gadis kelas Archimedes diam-diam mengulum senyum. Apalagi Metana, gadis berambut sebahu yang masuk bersamaan dengan Miranda. Sinar mata sang ratu gosip ini berkilat-kilat seperti kamera paparazzi yang baru menangkap basah perselingkuhan seorang superstar. Fenomena baru, gosip baru. Tofi perburuan bintang Sirius, bab 2. Contoh ini, dilihat dari perspektif naratornya menghakimi tokoh sebagai ratu gosip. Mau tak mau pembaca juga akan terpengaruh oleh kemampuan narator dalam mendeskripsikan karakter. 5. Memberikan deskripsi melalui tindakan.
Tindakan yang dilakukan oleh tokoh bisa menjadi cara sederhana untuk menunjukkan karakternya. Namun, di saat memperkenalkan karakter tokoh dengan tindakan kita perlu menambahkan deskripsi fisik mereka. Contohnya, di balkon kamarku sambut pagi dengan buku dan kopi di meja yang setia menemani waktu santai ini, selagi mentari masih hangat-hangatnya mengenai kulit. Kuabaikan teriakan dari dalam rumah yang terus memanggil namaku, menjadi egois beberapa menit tak akan membuatku dibenci. Jemari lentik meraih buku di meja untuk dibaca. Lalu dengan lihai membalik halaman-halamannya. Musik pun kunyalakan, berdendang indah di telinga lewat earphone yang kupakai. Tersenyum tipis sembari berdendang mendengarkan lagu, teriakan itu tak terdengar lagi. 6. Menghindari penggunaan karakter tokoh yang tidak wajar. Supaya seorang penulis terhindar dari pembuatan karakter yang tidak wajar, maka sebaiknya mengambil ide dari kejadian yang sudah atau sering terjadi, dari tokoh jahat yang memang benar adanya. Jika ada yang mengatakan karakternya mengada-ngada atau terlalu merekayasa, kita dapat memberikan bukti sebagai pembelaan diri. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari penggunaan karakter tokoh yang tidak wajar. 1. Hindari pembuatan karakter yang terlalu sempurna. Kalau ingin membangun karakter baik, jangan dibuat terlalu sempurna. Berilah sisi manusiawi dan beberapa kekurangan. 2. Sebaliknya, kalau ingin membangun karakter jahat, jangan berlebihan seperti membuat orang jahat yang kejahatan hatinya seolah tidak ditemukan di kehidupan sehari-hari. 3. Buatlah karakter yang proporsional dan berilah beberapa latar belakang yang meyakinkan pembaca. Agar sahabat bisa mendeskripsikan karakter tokoh dengan maksimal, ikuti beberapa tips berikut. 1. Salah satu cara untuk membantu pembuatan deskripsi adalah mengambil ciri-ciri dari teman, keluarga, dan selebritas. Cari saja ciri-ciri yang sesuai dengan sifat karakter dan gabungkan. 2. Pertimbangkan untuk membuat sketsa karakter cerita sebelum mendeskripsikannya. Cara ini membantu Anda menggambarkan sosok si karakter dengan sebaik mungkin. 3. Jangan terlalu berlebihan dalam mendeskripsikan karakter cerita atau melakukannya dalam sekali penyampaian. Pilihan terbaik adalah menyebarkan deskripsi Anda ke dalam beberapa paragraf. 4. Gunakan imajinasi Anda karena itulah kunci dalam menciptakan cerita yang bagus dan deskripsi yang kuat. Buatlah apapun yang Anda inginkan. Nah itulah, cara mendeskripsikan karakter tokoh agar menarik pembaca. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan Anda ajukan. Jika sudah paham silakan lanjutkan penulisan cerpen Anda. Pada pertemuan yang lalu Anda sudah menulis cerpen pada tahap menulis rangkaian peristiwa. Silakan praktikan cara-cara mendeskripsikan karakter tokoh. Namun Anda tidak perlu merevisi tiap sehabis menulis satu paragraf. Biarkan saja dahulu agar ide Anda dalam menulis mengalir apa adanya tanpa dibebani pertanyaan apakah deskripsi yang saya tulis udah tepat atau belum. Nanti setelah selesai menulis cerpen secara keseluruhan ada waktu merevisi sebelum cerpen sahabat dipublikasikan. Selamat menulis. Sampai di sini dulu ya sahabat pintar pertemuan kita. Tayangan tadi semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali pada video-video yang akan datang yang tentunya akan lebih menantang. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.